Iya, ya, Bapak Ibu dari kecil ya anak-anak itu pun sudah diajarkan ya. Kita sering kali berkata kepada anak kita, "Dek, kamu harus rajin belajar, kamu harus rajin sekolah supaya kamu berhasil." Ya, kalau nanti kamu sudah besar, kamu jadi sesuatu yang hebat, kamu punya banyak ya uang, kamu berhasil. Dari kecil bahkan orang tua seringkali sudah menanamkan tentang ya apa konsep kebahagiaan atau keberhasilan bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang seringkali kita tuh salah, saudara. Jadi dari dulu kita ini memahami bahwa keberhasilan itu adalah waktu kita punya uang banyak, waktu kita berhasil, waktu kita mendapatkan yang kita mau, cita-cita kita dapatkan, oh itu berhasil. Padahal kita lupa, ya banyak loh orang yang punya jabatan, punya kekayaan, tapi mereka tidak berhasil di hadapan Tuhan. Nah, konteks keberhasilan yang benar di hadapan Tuhan itu adalah apa? Ketika kita ini mengenal kehendak Tuhan di dalam hidup kita dan kita melakukannya, itulah keberhasilan yang sesungguhnya. Makanya saya juga bilang sama anak saya, ya saya selalu, saudara, anak saya ini sakit. Ya, ndak mau disuruh bolos. "Dek, kamu itu libur 1 hari." "Ndak bisa, Mam. Aku ini udah kelas 12. Nanti kalau aku libur, aku ketinggalan pelajaran." Saya bilang, "Kamu itu ya sakit nggak sembuh-sembuh udah sebulan." Memang karena katanya ini Jakarta lagi polusi tertinggi di dunia. Makanya saudara ya, dokter menganjurkan supaya healing, pergi keluar kota. Kalau ada duit healing, nggak ada duit ya pusing, ya enggak. Ya, jadi ya saudara, saya bilang sama anak saya, "Kamu istirahat." Lah gimana saudara? Dia pulang sekolah sore, habis itu ikut bimbel sampai jam 8 malam. Pulang udah malam, ngerjain tugas, baru mandi tidur. Jam 5 pagi udah bangun lagi siap-siap ke sekolah. Saya itu selalu bilang kepada anak-anak saya, ya Mami nggak tuntut kamu itu terlalu pinter di sekolah. Mami tidak berharap kamu harus juara 1 atau juara umum. Karena itu bukan tolak ukur keberhasilan dalam kehidupan orang Kristen, orang percaya. Buat apa kamu pinter di sekolah, kamu dapat nilai bagus, tapi kamu gak ngerti kehendak Tuhan atas hidupmu. Saya bilang kepada anak-anak saya, setiap kita itu nanti punya proses sendiri-sendiri dengan Tuhan. Ya, bahkan saya nih saudara, dulu saya waktu sekolah suka bolos, tapi jangan ditiru, ini adegan berbahaya. Hanya dilakukan oleh para ahli saja ya. Saya bolos sama teman saya. Teman saya bilang, teman saya bilang, "Dep, kamu lompat duluan ya." Lihat keadaan. Saya lempar tas saya saudara, yang tangkap kepala sekolah saya dari bawah. Saya panjat tembok sampai di atas, saya lihat ke bawah, kepala sekolah saya bilang, "Turun. Kamu jangan kasih tahu, turun." Teman saya bilang, "Aman, Dep." "Aman. Aman, lompat." Saya lompat saudara, ya udah dijewer sama kepala sekolah saya di bawah. Teman saya lompat sampai di atas, turun. Ya, saya bilang sama anak saya itu dulu, Mami waktu sekolah begitu. Mami nggak pintar-pintar banget. Tapi ketika Mami ketemu Tuhan, Mami ketemu rencana Tuhan, Mami ngerti kehendak Tuhan, maka Mami memperoleh keberhasilan di dalam hidup. Waktu Mami tepat melakukan apa yang Tuhan mau, katakan. Maka jangan paksa anakmu, saudara. Hari-hari ini banyak orang tua anak masih bayi disekolahin, les matematika, les bahasa Inggris, les bahasa Mandarin, les ini, les itu, nggak punya waktu. Harusnya dia masih bermain, tapi dicekokin semua ilmu. Awas lo, ada orang tua, engkau mengambil masa kecil anak-anakmu yang harusnya dia bahagia. Makanya semakin kesini semakin banyak anak yang stres dan depresi. Kenapa? Karena dia pikir kalau anak dia bekali ini cekokin, semua dilesin, tapi nggak ada orang tua yang lesin Alkitab. Ya Pak ya. Engkau lupa bahwa keberhasilan tuh di mata Tuhan. Saya mau tanya Bapak Ibu, Rasul Paulus menurut ukuran manusia dia berhasil nggak? Kagak. Rasul Paulus berhasil waktu dia belum mengenal Yesus, malah menurut pandangan manusia. Dia seorang pengajar Yahudi. Dia menguasai semua ilmu. Dia punya pendidikan yang tinggi. Ya, secara manusia dia membanggakan. Dia bilang, "Aku Paulus. Secara manusia aku dari golongan Ibrani asli, aku Yahudi. Aku bisa berbangga. Aku menjadi pengajar. Aku punya ilmu yang tinggi. Aku menguasai semuanya." Dia berhasil menurut ukuran
manusia. Tapi ketika dia ketemu Tuhan Yesus, saya mau tanya, dia berhasil apa tidak menurut ukuran manusia? Gagal, di penjara. Dia di penjara, dia dianiaya, dia menjadi sasaran orang-orang yang akan menghukum, merajam dia pakai batu. Secara mata manusia semua akan bilang dia tidak berhasil, dia miskin. Beda dengan dia sebelum mengenal Yesus. Hidupnya itu dari perantauan satu ke perantauan lain. Dia buka jemaat perintisan satu ke tempat lain. Tidak enak. Sehingga dia berkata, ya, saat aku mengikut Tuhan, penderitaan itu adalah kebanggaanku. Menurut saudara dia berhasil? Mata dunia bilang tidak. Tapi di mata Tuhan, Rasul Paulus berhasil nggak? Berhasil. Bapak Ibu ingat ya, ketika kita mati satu saat nanti kita akan menghadap Tuhan. Dia nggak tanya berapa jumlah depositmu, berapa perusahaan yang kau pimpin. Dia nggak tanya apa karyawanmu berapa ribu. Dia nggak tanya engkau sudah punya berapa aset. Enggak, Bapak Ibu. Yang Tuhan tanya, engkau sudah melakukan kehendakku apa belum? Karena keberhasilan di mata Tuhan adalah ketika kita melakukan kehendak Tuhan. Mari kita buka bersama 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang pertama. Firman Tuhan di sana judul perikopnya, harta rohani dalam bejana tanah. Ya, 2 Korintus pasal 4 ayat yang pertama, saudara, dikatakan di sana, kita baca sama-sama. Oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Bayangkan ya, Rasul Paulus yang tadinya pinter, hebat, pengajar, punya kedudukan di kalangan orang Yahudi, tiba-tiba terima Yesus, dibuang, dilecehkan, bahkan dia dipenjara, dia difitnah, dia dilakukan semua yang tidak enak. Lalu dia mulai masuk ke pelayanan. Tapi dia bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Padahal di mata dunia pelayanan itu berharga enggak? Enggak. Dia berpindah dari satu pulau ke pulau lain, dari satu kota ke kota lain. Secara mata manusia dia enggak dapat apa-apa. Lebih terhormat ketika dia dulu jadi pengajar di Yahudi. Dia disanjung, dia dipuji. Tapi dia bisa menerima dulu ketika dia belum mengenal Yesus. Dia bilang semua karena kebanggaanku. Aku seorang pengajar, aku seorang hebat, aku seorang pintar. Tapi ketika dia terima Yesus, dia dipermalukan, direndahkan, dikosongkan oleh Tuhan. Tapi dia baru bisa berkata, oleh karena kemurahan Allah. Semua keberhasilan yang diraih itu karena Kristus. Lalu dia bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Hanya orang yang mengerti bahwa semua yang terjadi dalam hidupnya itu adalah kemurahan Tuhan. Hanya mereka yang akan menjadi orang-orang yang tidak gampang tawar hati. Saudara, dalam hidup ini kita harus percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Entah engkau senang atau tidak, karena keberhasilan dalam Tuhan bukan soal hanya engkau senang saja. Ada keberhasilan yang membuat kita tuh tidak senang. Tapi di mata Tuhan kita tuh berhasil. Ketika kita mampu mengerti kehendak Tuhan di balik setiap proses. Ya, saya ini baru pulang dari Manado tadi malam, pelayanan di Bitung. Kita KKR di sana, puji Tuhan 1.000 orang lebih datang dari berbagai gereja. Kita berdoa bersama buat bangsa, buat kota Manado dan lain sebagainya. Besoknya saya dibawa jalan-jalan ke Bunaken, saudara. Datang ke beberapa pulau. Sampai di sana, ya begitu pulang udah di kapal. Anak saya bilang, "Mam, topiku ketinggalan." Ya, dia baru beli topi. Bagi dia itu topi mahal 500.000. Jadi dia bilang, topiku ketinggalan. Saya bilang, ini sudah di kapal, Dek. Gimana yang ngambilnya? Kamu turun lompat berenang ambil topi. Sudah ketinggalan ya sudah. Tapi kan itu mahal. Gini nak ya, kamu anggaplah mungkin di pulau itu ada nelayan yang berdoa, Tuhan aku tuh pengen topi. Tapi aku gak bisa beli karena nelayan panas. Lalu topimu diizinkan Tuhan ketinggalan. Waktu nelayan itu nemu, dia bilang, haleluya, Tuhan menjawab doaku, amin. Iya enggak? Jadi anak saya sedikit terhibur dan dia bilang, oh iya juga ya. Iya, jadi relakan saja. Karena kita percaya semua yang terjadi itu kemurahan Tuhan. Walaupun kamu rasa enggak enak, tapi mungkin itu menjadi jawaban doa bagi orang lain. Kalau hari ini saudara ditipu, ya mungkin itu kemurahan Tuhan. Bilang amin dong. Enggak ada yang mau bilang amin, ini belum mengerti, ini paradigmanya belum dirubah ya.
Kita berdoa, waktu Rasul Paulus bertemu Yesus, paradigmanya dirubah. Ya, sesuatu yang tidak enak, dia bilang kebanggaanku adalah penderitaan. Ada orang saudara mau jadikan kebanggaannya penderitaan? Enggak ada kan? Kenapa Rasul Paulus begitu gila dengan berkata bahwa kebanggaanku adalah penderitaan. Terlebih suka aku menderita karena nama Kristus loh. Siapa yang mau menderita? Tapi paradigmanya dirubah. Bagi dia, dagingnya disiksa, bagi dia penderitaan itu sebuah keberhasilan dalam Tuhan. Ya, lalu ketika anak saya akhirnya hatinya jadi lega. Kenapa? Karena dia mulai memandang bahwa semua yang terjadi itu kemurahan Tuhan. Jadi anak saya tidak jadi tawar hati. Coba kalau dia nggak memandang dengan cara pandangnya Tuhan, dia nggak ngerti kehendak Tuhan, dia akan terus sampai di Jakarta mungkin topiku itu loh, baru aku beli. Cobalah mengerti akan kehendak Tuhan. Waktu kita tahu bahwa semua yang ada di hidup kita ini kemurahan Tuhan saja, kita tidak mudah menjadi orang yang tawar hati, kecewa sama Tuhan, kecewa sama manusia. Karena kita tahu semua yang terjadi atas hidup kita itu adalah karena kemurahan Tuhan. Enak atau tidak enak. Saudara, saya kemarin di Manado, saya ketemu dengan seorang ibu. Lalu dia cerita sama saya, Bu Debbie, ya benar kita share, kita saling ngobrol tentang kebaikan Tuhan. Dia bilang benar Bu, saya tuh hari ini ada tuh semua karena kemurahan Tuhan. Jadi Bu, saya ini dari kecil dulu cita-cita saya mau jadi mafia perempuan di Indonesia. Saya bilang hanya orang gila yang punya cita-cita begitu. Gila enggak saudara? Enggak ada lah orang mau punya cita-cita jadi mafia perempuan. Ya, dulu saya serusak-rusaknya enggak ada cita-cita di otak saya pengen jadi mafia perempuan di Indonesia. Saya bilang berarti ibu ini hidupnya pahit banget ya. Sampai punya cita-cita yang rusak seperti itu. Dia bilang iya Bu, karena apa? Saya ini dari dalam kandungan sudah tertolak. Waktu papa saya tahu saya ini perempuan, itu dia udah benci banget. Ya malah kalau bisa jangan lahir anak ini. Dia bilang itu anak nanti bawa sial. Jadi ketika saya lahir benar perempuan, saya diharapkan laki-laki. Tapi saya lahir perempuan. Akhirnya apa Bu? Ketika saya lahir sebagai seorang perempuan, papa saya tuh bilang sama mama saya, kamu jangan kasih dia minum susu ya, kasih dia air putih. Ya, itu anak bawa sial. Bapak Ibu jangan sampai engkau itu menolak. Mau punya anak bilang aja terserah Tuhan, laki-laki atau perempuan terserah Tuhan, itu yang Tuhan tahu yang terbaik. Amin. Saya lahir anak pertama perempuan. Ya lahir lagi kedua ya cewek. Ketiga lahir putri. Ya sudah ya berhenti sudah. Orang bilang nggak pengen satu lagi Bu, siapa tahu cowok. Enggak, sama saja. Mau cewek mau cowok Tuhan yang tahu nanti mereka mau jadi apa. Ntar juga saya dapat mantu juga cowok, bener nggak? Nggak usah bilang anak sial ini anak perempuan lah, anak inilah anak itulah. Belum tentu nanti kau tua siapa yang urus. Ya belum tentu anak perempuan anak laki. Yang penting anak itu benar-benar kita tahu bahwa dia itu memang disertai Tuhan, diberkati Tuhan. Jangan kau yang atur. Ya kau pikir anak laki lebih bermanfaat. Anak laki juga kalau kau tua dia cuma bikin sakit hati. Ya bikin cuma sakit orang tua, buat apa? Ya jadi jangan pernah menolak anak itu laki atau perempuan. Nggak usah dibanding-bandingkan, katakan. Apalagi beranggapan tuh anak sial. Nggak ada anak sial. Ya lalu saudara akhirnya dia nggak dikasih minum susu. Bayangkan, dari kandungan sudah tertolak, lahir dari bayi tidak diberi susu. Ya lalu dia umur 4 bulan papahnya punya kapal, kapalnya tenggelam. Makinlah bapaknya bilang memang ini anak bawa sial. Padahal mungkin tidak bawa sial, tapi karena dia imani bawa sial, jadilah benar-benar sial. Jangan kau percayai sesuatu yang engkau imani, apa yang kau percayai itu akan terjadi. Waktu bapaknya kapalnya tenggelam, dia tambah jengkel. Jadi anak ini dibesarkan dengan pukulan, dendam, sakit hati. Dia juga bertumbuh jadi anak yang kecewa. Di umur 17 tahun, belum selesai sekolah, dia berharap cepat keluar dari keluarganya, cepat keluar dari bapaknya. Dia berharap ya dia harus menikah umur 17. Jadi dia kawin umur 17 tahun. Cuma dengan satu harapan itu sebagai pelarian.
Dia keluar dari rumah orang tua. Saudara, saya mau tanya, dia dengan luka batin, kekecewaan, sakit hati, menikah, kira-kira rumah tangganya itu bertahan lama enggak? Nggak mungkin lah, orang sakit jiwa nikah sama orang gak kenal Tuhan, sama-sama sakit jiwa. Dua orang gila kawin. Orang tuh kalau punya kepahitan, amarah, kebencian tuh sakit jiwa loh saudara. Kau hampir gila itu. Ya apalagi dendam. Dendam kesumat, gak mau mengampuni, kau sakit jiwa. Cuma masih stadium awal, belum lari-lari di jalan. Saudara, benar saja dia menikah cuma bertahan 2 tahun. Dia punya anak 1, 2 tahun mereka bercerai. 2 tahun, enggak lama-lama untuk membuktikan karakter asli. Ya, lalu dia bercerai. Setelah dia bercerai, dia seneng. Wah, aku bebas. Inilah hidup yang kucari. Aku sudah keluar dari orang tua karena aku enggak punya suami. Lalu akhirnya dia mulai cari kerjaan. Dia bilang, saya pertama kali bekerja Bu sebagai apa? Saya itu yang packing narkoba. Ya, jadi berapa gram ditimbang masukin plastik yang ukuran besar. Kerjaannya dia packing. Lalu lama-lama dia bilang gini, enak banget ya ini orang. Jual narkoba dapat uang cepet. Ya aku pengen dapat uang cepet. Kenapa? Karena konsep bagi dia keberhasilan itu adalah punya uang banyak. Ya, jangan engkau punya konsep yang salah. Makanya sekarang banyak orang pengen cepat dibilang berhasil. Yang penting dapat uang banyak, bisa beli rumah, bisa beli mobil. Yaitu jualan narkoba cepat. Atau jadi pelakor. Ya, bidik suami orang lalu punya apartemen, punya ini, punya mobil, punya itu. Nggak usah repot-repot. Yang muda-muda di sini saya berdoa ya, nggak ada peliharaan, amin. Kau sama dengan kucing dipelihara. Jangan ya, engkau punya nilai yang tinggi, engkau adalah milik Kristus, telah ditebus, harus merdeka hidupmu. Jangan ganggu suami orang. Ya, banyak sekarang orang Kristen nggak mau kerja, maunya ganggu suami orang. Yang penting naik mobil, enak, mentereng, mewah, nggak usah kerja, jual diri saja. Bertobat, lebih baik kau jual cendol daripada kau jual diri. Dengar baik-baik orang Kristen, ya jangan sampai engkau memperoleh dunia dan segala isinya, lalu kau binasa. Ya sukanya lirik om-om. Waktu ditanya kenapa kau jadi peliharaan lirikannya om-om. Iya Bu, karena saya ini kehilangan kasih Bapa. Jadi saya cari kasih Bapa, ketemu kasih om. Bertobat ya, jangan sampai. Akhirnya saudara dia bilang gitu, wah enak ya. Lalu dia mulai tanya sama bosnya. Tadinya dia kan tukang kirim. Dia yang nganter saudara, packing nganter. Dia bilang, Pak saya bisa nggak ikut jualan? Ya udah kamu mau ambil boleh, coba sedikit-sedikit. Dia ambil sedikit-sedikit, lalu dia mulai punya langganan. Mulai sedikit-sedikit jadi besar. Ketika memang dia nggak kenal Yesus karena dia bukan agama Kristen, orang tuanya tidak beragama Kristen. Satu kali ketika dia sudah punya semuanya, dia punya mobil, punya rumah, teman SD-nya datang, sudah jadi pendeta teman SD-nya, teman SMP-nya. Dia bilang, saya datang ke sini, saya mau kasih tahu sama kamu. Tuhan itu bicara sama saya, Tuhan mengasihimu, bertobat. Kalau kamu gak bertobat, sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia jawab sama temen yang pendeta itu, lu salah minum obat. Hari gini tobat, ini aku lagi menikmati hidupku. Orang itu tobat itu kalau sudah mau mati, udah tua baru tobat. Sombong, dia pikir dia punya hidup. Gak lama setelah itu dia tolak pendeta ini, dia ketangkep polisi. Masuk penjara. Karena masih punya uang, punya harta, ya dia bilang beres semua, aku masih ada backingan. Dia keluar, hanya di penjara 4 bulan saja. Dia keluar, setelah keluar tidak jadi lebih baik, semakin jahat. Semakin besar saudara. Dia semakin bisnis narkobanya makin besar, jadi pengedar dan lain sebagainya. Apa yang terjadi? Tiba-tiba dia ketangkap yang kedua kali dan divonis pada waktu itu dia dipenjara 6 tahun. Saat itu saudara, dia berpikir ada duit, masih ada harta. Dia suruh jual mobil, suruh jual rumah untuk dia bisa keluar. Ternyata semua tidak bisa menolong. Memang Tuhan harus izinkan dia ada dan dalam keadaan yang terpuruk, di mana di situ dia merasa tidak ada orang yang bisa tolong. Bahkan temannya, backingannya gak ada yang tolong. Saat itulah dia bilang, saya benar-benar di lembah kekelaman Bu, mau mati rasanya di penjara. Akhirnya
temannya itu datang lagi, pendeta ya, datang ke penjara, dia diinjili, dikasih tahu, lalu dia bilang, oke, saya mau terima Yesus. Dengan tujuan saya mau melihat mujizat Tuhan supaya saya dibebaskan. Banyak orang mengikut Yesus dengan harapan-harapan palsu. Ya, hanya kepengen begini, kepengen diberkati, kepengen ini. Hati-hati saudara. Akhirnya dia didoakan terima Tuhan Yesus. Ketika itu saudara, dia mulai berdoa. Saya mau tanya, kalau saudara orang di penjara, doa yang pertama kepada Tuhan itu mintanya apa? Pernah di penjara semua ya? Tahu ya? Bebas, dia namanya orang di penjara. Pasti doanya pengen bebas. Dia mulai berdoa, Tuhan Yesus, aku percaya kepadamu. Karena itu aku percaya mujizat. Aku bebas dalam nama Yesus. Bebas dalam nama. Tiap hari yang dia minta, bebas. Kira-kira Tuhan jawab? Tuhan bisa jawab nggak? Bisa. Tapi tidak semua doa, keinginan kita harus dijawab oleh Tuhan. Karena Tuhan lebih tahu apa yang kita butuhkan ketimbang dari apa yang kita inginkan. Yang kita inginkan belum tentu benar. Tapi Tuhan pasti tahu apa yang kita butuhkan. Dan yang kita butuhkan belum tentu itu yang kita inginkan. Tapi Tuhan yang tahu. Saudara, dia berdoa setahun, berdoa minta bebas terus. Lama-lama stres enggak? Setahun ini 365 hari. Tiap hari doanya, aku pengen bebas Tuhan. Bebas, bebas, bebas. Gak bebas. Bahkan Tuhan pun tidak ngasih dia bebas. Walaupun Tuhan mampu melakukannya. Akhirnya dia mulai baca Alkitab. Mulai ikut ibadah-ibadah di tahanan, di sel. Dia mulai membuka hati bagi Tuhan. Sampai di satu titik dia bilang, Tuhan aku menyerah. Apa kehendakmu bagiku? Saudara, keberhasilan seorang di dalam Tuhan ketika engkau mengerti kehendak Tuhan. Semuanya itu bonus yang Tuhan beri, tapi ngerti dulu. Dia bilang, Bu, ketika saya itu mulai buka hati bagi Tuhan dan ngomong, Tuhan, apa kehendakmu? Doa saya pun mulai berubah. Tadinya saya berdoa bebas, bebas, bebas. Ketika saya mengerti kehendak Tuhan, doa saya mulai begini, Tuhan, kalau engkau memang mengizinkan aku harus menjalani masa tahananku, maka beri aku kekuatan, damai sejahtera, dan sukacita untuk menjalaninya. Setiap hari doanya begitu. Apa yang terjadi saudara? Dia di dalam penjara, keadaannya masih sama. Tapi yang berbeda, dia sukacita. Dia damai sejahtera. Dia memperoleh kekuatan yang dia bilang, damai dan sukacita yang saya rasa di penjara melampaui ketika saya ada di diskotik, Bu. Ini loh yang dimaksud. Tuhan mengubah paradigma kita. Sekarang kita baru mengerti kenapa Rasul Paulus berkata, terlebih suka aku berada di dalam penderitaan karena Yesus, dibandingkan dalam kemuliaan ketika aku dulu di dalam dunia. Karena itu sesuatu yang sangat berbeda. Lalu dia mulai merasakan damai sukacita. Singkat cerita, dia mulai bertumbuh dalam iman. Lalu Tuhan melakukan perkara. Harusnya dia divonis 6 tahun, dapat bebas bersyarat. Itu hanya 4 tahun dia bebas dari penjara. Ketika dia keluar dari penjara, dia paradigmanya berubah. Dia berhasil mengetahui kehendak Tuhan. Dia keluar dari penjara. Dia bilang, Tuhan, aku harus pakai hidupku ini betul-betul untuk memuliakan nama Tuhan saja. Dia akhirnya mulai bertumbuh. Ya bahkan dia bilang, ya kayaknya sudah senang di penjara. Udah betah, udah mulai betah. Dimanapun Anda, ketika di sana ada Tuhan dan engkau mengerti kehendak Tuhan, maka itu akan menjadi tempat yang istimewa. Saudara, akhirnya dia mulai melayani Tuhan, bersaksi kemana-mana. Dia mulai mengerti firman. Dia bilang, saya kerja, Bu. Memang, Bu, penghasilannya tidak sama ketika saya jual narkoba. Tapi dulu waktu saya jual narkoba tidak ada damai sejahtera, apalagi sukacita. Yang ada ketakutan, dikejar-kejar. Sekarang, Bu, kerjaan saya biasa. Tapi saya bisa mensyukuri dan berkata, terima kasih Tuhan, semua karena anugerah-Mu.
Keberhasilan yang aku raih hari ini itu hanya karena Tuhan. Apakah dia berhasil di mata Tuhan? Yes, karena dia menemukan kehendak Tuhan. Walaupun dia sudah tidak sekaya dulu. Saudara, orang yang mengerti bahwa hidupnya itu hanya karena kemurahan Tuhan, Rasul Paulus bilang, karena itu kami tidak tawar hati. Kita lompat ayat yang ke-6 berkata di sana. Ayat yang ke-6, 1, 2, 3. Sebab Allah yang telah berfirman, dari dalam gelap akan terbit terang. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Bagaimana seseorang bisa berhasil di hadapan Tuhan? Waktu hatimu diterangi oleh terang Kristus. Katakan, waktu hati kita diterangi oleh firman, oleh terang Kristus, engkau bisa memandang setiap persoalan, peristiwa di hidupmu itu dengan cara pandang Tuhan. Itu loh contoh yang simpel yang saya kasih tadi. Anak saya ketinggalan topi. Kalau dia lihat dari cara pandang manusia, rugi, aku tuh baru beli 500.000 loh, itu aku nabung, aku gini, sayang topi itu baru. Tapi waktu dia mencoba melihat dengan cara pandang Tuhan, mungkin ada nelayan yang berdoa, lagi butuh topi, dia gak bisa beli, Tuhan izinkan topimu ketinggalan. Lalu dia bilang, iya ya, puji Tuhan aku menjadi berkat. Saudara, engkau butuh terang Kristus dalam hidupmu untuk bisa melihat setiap keberhasilan itu dari Tuhan. Ayat yang ke-7 berkata begini, yang terakhir kita baca bersama. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Itu loh keberhasilan. Kenapa kita ini dikasih bejana hanya dari tanah? Saudara percaya atau tidak, setuju atau tidak, saudara kita semua ini tercipta dari tanah, hanya jenisnya yang beda. Ya, kalau orangnya suka kepo lihat hidup orang lain tuh mesti dari tanah liat. Ya, sukanya lihat-lihat. Kalau dia itu banyak masalah hidupnya, berarti dicipta dari tanah sengketa. Ya, kalau sombong, oh dia dicipta dari tanah tinggi. Ya, kalau sukanya shopping pasti dari Tanah Abang itu. Kita ini semua hanya dicipta dari tanah. Kenapa kita ini hanya dicipta dari tanah? Saudara, sekuat apapun engkau, sehebat apapun engkau, sekaya apapun engkau, ingat loh, bejanamu itu hanya tanah liat. Kenapa kita harus ingat? Saya mau tanya saudara, bejana tanah liat itu gampang hancur gak? Kalau jatuh hancur gak? Hancur. Kalau kesenggol sedikit retak gak? Retak. Ingat ya, hidup kita ini, ya, gak usah takut, ini bukan bunyi sangkakala Tuhan mau datang. Memang selalu bunyi begini setiap jam begini. Ya, itu mungkin kayaknya gensetnya hidup atau apa gitu ya. Puji Tuhan toh kalau Tuhan datang kita lagi ibadah di sini semua terangkat naik ke sorga. Daripada saudara lagi dugem terus Tuhan datang, mati kau saudara, betul ya. Makanya jangan banyak-banyak dugem, rajin-rajinnya ke gereja, amin. Rajin dengar khotbah di YouTube, pas lagi dengar khotbah mesbah doa tiba-tiba Tuhan datang, sorga semua, amin. Ya, jangan sampai saudara lagi di mana terus Tuhan datang. Ingat loh, yang kita punya ini semuanya dalam bejana tanah liat. Makanya saya cerita lalu ada pejabat datang, Bu, saya ini seorang pejabat tapi saya selingkuh terus, Bu, bagaimana caranya ya, Bu? Saya bilang, kau itu sombong, Pak. Walaupun kau pejabat, kau kira kau punya jantung 2? Kau ingat saja ya, Pak, kalau kau masuk ke hotel, kau bawa perempuan, Tuhan cuma suruh malaikat putusin 1 urat jantungnya, mati kau, Pak, jantungmu berhenti, Pak. Cuma dibuat korslet sama Tuhan saja jantungmu mati kau. Jadi ingat-ingat, dia bilang, astaga saya salah konseling ini ya. Saya bilang sama bapak itu, jadi bapak ingat-ingat muka saya ya, ingat omongan saya Pak. Kalau kau sudah mau masuk ke hotel, mau booking perempuan, ingat saya bilang apa ya, Tuhan korsleting jantungmu sekali saja dia berfirman, jantungmu berhenti kau mati. Iya, boro-boro masuk sorga, masuk neraka iya, dan juga masuk koran. Lagi mati di hotel.
Bikin malu. Ingat Pak, bejanamu itu cuma tanah liat. Walaupun kau pejabat, kau tidak anti mati. Kalau Tuhan udah bosan, ya, hati-hati kau tidak bertobat, ya. Betapa banyak orang lupa diri. Dia pikir dia itu bejananya itu anti pecah, anti gores. Ya, engkau ini saudara, sedikit aja ya. Saya pernah merasa cuma kelingking kaki saya patah. Ya, itu saudara seharian saya menjerit-jerit, aduh, kena angin, aduh sakitnya itu cuma kelingking tok loh, kelingking itu. Betapa rapuhnya kita ini, bener nggak? Saudara sakit kepala aja, migrain, minum obat apapun nggak sembuh, stres nggak kau? Ya, jangan tunggu sampai Tuhan itu murka terhadap kita. Saya masih percaya loh sama murka Tuhan. Di hari-hari ini banyak pengajaran khotbah-khotbah yang sudah tidak percaya. Oh, Yesus itu sahabatnya orang berdosa, pret. Yesus sahabat orang berdosa yang mau bertobat. Ya, jangan kau menyempelekan Tuhan. Dia tetap Allah yang akan datang untuk membawa penghakiman di akhir zaman nanti. Dia datang dulu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tapi Yesus akan datang kali yang kedua sebagai hakim yang adil. Kedua kali dia akan datang untuk menghakimi. Ya, bukan lagi membawa kasih. Dia akan datang sebagai hakim. Dia akan hakimi setiap kita. Karena itu ingat. Engkau itu hanya bejana tanah liat. Gak ada apa-apanya kita ini. Gak ada apa-apanya. Bilang kanan kirimu, jangan sombong, kau hanya tanah. Hanya tanah kau. Ya, hati-hati juga, sebentar lagi bau tanah juga. Ya, kalau tidak bertobat, mari saudara, selama Tuhan beri kita hidup, hormati Tuhan. Bahwa semua yang kita raih di hidup ini, keberhasilan kita hanya karena